di Grand Final dan ternyata Cini kembali dengan adanya Lunox dan Khalid, Diagon dan juga god lane-nya ada Clean untuk Perez. Ya, Lunox berarti diambil di sini menurutku lebih karena untuk safety-nya juga nggak sih? Untuk ngehindarin adanya The Wave Dragon, Shadow Kill, dan juga beberapa skill shot lainnya yang datang dari typical tim Filipina. Dengan Balance of Order-nya dan seenggaknya bisa punya early damage yang lumayan besar juga di saat menyentuh ke angka level 4. Apalagi dengan typical jauh head ya, dimana di level 1 pun secara teori udah bisa siap nih untuk tiba-tiba menggunakan loncatannya. Power untuk ngebawa player dari Filipina ke ability yang tinggi, tapi masalahnya di area turtle pun ini akan menjadi kontes yang cukup berarti karena ngeliat dari Indonesia mereka udah punya posisi duluan nih untuk bisa menguasai area dari turtle yang pertama dan langsung tanpa segan-segan di commit saja, sementara Alpuerto merelakan orange buff-nya untuk di delay aja untuk mencari informasi, tapi agak sedikit terlambat. Retribution gagal digunakan oleh Alpuerto untuk steal karena turtle-nya pun jatuh ke tangan dari timnas Indonesia, tapi teamfight kali tidak terelakkan. Sudah mulai masuk lagi, Shadow Kill-nya nyangkut karena seorang Vivian, tapi satu hit terakhir Alpuerto yang justru terjebak, gak punya quad Shadow untuk mundur. First blood diamankan di tangan dari Vival, membuat kali ini Vivero pun menjadi nyawa kedua yang direnggut oleh timnas Indonesia, yang membuat akhirnya keunggulan di early game lagi yang akan bisa dimanfaatkan untuk menjadi snowball power. Dari Suyo pun sudah mulai kelihatan, bahkan udah ada level gap 1 dibandingkan dengan Alpuerto, dan ini dia power dari ejector dan langsung melempar Khalid dari Diagon ke dalam turret, ngebuat selalu bisa di pop up terus-terusan juga, namun Perez sudah memberikan pressure kali ini dari adanya commit yang dilakukan oleh tim Philippines menuju ke arah sosok dari Chell, menantikan kembali dari Purify-nya ke trigger. Ini Vivero bener-bener sabar banget loh ngeluarin The Way of the Dragon-nya, dipancing Eternal Guard untuk nge-trigger Purify dari Chell, sehingga di saat tidak ada Purify baru ada The Way of the Dragon yang langsung dihempaskan menuju ke arah sosok dari seorang Chell. Sementara dari bottom lane juga udah ada sedikit full plate yang bisa dilakukan. Chell sudah berpindah posisi lagi dengan ada Spear of Destruction, namun Alpuerto masih bisa menghindari dari serangan dari Cini dan juga Vival dengan quad Shadow yang dimiliki. Ya bisa pun dengan satu buah Raging Sandstorm digunakan untuk defense saja dari Diagon, tapi ini lumayan sih memberikan informasi nggak akan ada inisiasi balasan yang bisa dilakukan. Namun Vivero kali ini flicker dan juga The Weapon Dragon-nya gagal untuk bisa menginisiasikan seseorang di sana, di mana Vivian yang bakal coba untuk ditarget berikutnya. Masih ada ejector power, Diagon bakal coba untuk memegang, tapi Cini mengusir mundur lagi dengan hadirnya bersama dengan Fumi Echo, membiarkan dari Turtle jatuh ke tangan dari Vival, sehingga kali ini Indonesia mendapatkan Turtle keduanya. Sementara di fight kembali di disengage bagi kedua belah tim. Ya, ini bisa pun juga sulit untuk dilakukan oleh Chell. Sisanya Vivian dan juga Cini. Aku ngeliat ini combo yang benar-benar nempel banget untuk di game kali ini, khususnya untuk di 5 menit awal. Maju ke depan sana, main ke arah pick off-nya, karena ya balik lagi modal damage-nya akan datang dari Cini, dan itu lumayan works tadi. Dengan adanya Alpuerto yang tadi sempat bisa di pick off di awal-awal, ditambah juga dengan menekan untuk tim Filipina nggak bisa asal masuk ke zona yang dipegang oleh tim Indonesia. Yes, dan Spear of Destruction dibuka berpindah posisi. Conceal play kali ini Perez yang akan menjadi target. Assemble Fort bisa dihindari dari satu buah flicker, dan Amores lah yang menjadi target. Double kill ditabung oleh Vival. Buat dari Indonesia akan kembali semakin mengerikan dengan adanya potensial pick of power di Perez. Satu yang terakhirnya Retribution pun dikeluarkan oleh Vival, namun masih terlalu jauh. Mana tim Indonesia sudah mulai membalaskan counter setup dari tim Filipina dengan 3 orang tadi yang mencoba untuk melakukan ganking ke arah bottom lane, khususnya ke arah Chell. Spear of Destruction yang benar-benar bagus banget menurutku, karena itu langsung bisa di follow up oleh Chell dengan tiba-tiba datangnya Vivian maju ke arah dari Perez, dan itu yang akhirnya ngebuat bottom lane pun pecah. Sementara untuk lane yang ditinggalkan itu di arah top lane, namun menurutku nggak masalah karena setelah turtle ini potensi untuk Indonesia nge-push arah top lane ini masih sangat-sangat luas kepada tim Filipina. Yap, ada hentakan Jet Kundo, tertarik lagi, terangkat sudah dengan Eternal Guard. Amores dipaksa untuk mundur, dan itu dia zoning out yang dilakukan membuat dari Turtle pun jatuh kembali ke tangan dari timnas Indonesia. Tapi Vivian terjebak sendirian, delay waktu yang begitu lama menghasilkan Perez pun yang ditumbangkan kali ini, dan bahkan Vivian satu terakhir, Vivian yang selamat walaupun dengan waktu yang tidak cukup lama. Dengan quad shadow dari Alpuerto membuat dari Vivian pun berhasil untuk ditumbangkan, tapi lihat pengorbanan Vivian berhasil untuk bisa di-convert dengan begitu kuat. Bahwa sama-sama punya power dari split push. So, tim Filipina juga bisa dibilang di keadaan yang lumayan terpojok nih untuk sekarang. Yes, The Way of the Dragon mengincar ke arah seorang Vivian. Cini tertinggal, tapi masih ada Brilliance of Order untuk melarikan diri. Sementara Indonesia nggak akan ngasih kendor atas serangan.
Sebentar di red top lane lagi, kita ngeliat dari Diagonnya akan dipukul mundur dulu, tapi thanks to Quicksand Guard yang ngebuat dirinya pun nggak perlu buang waktu untuk recall. Dan terjadi lagi tadi ya dengan Vivian yang tumbang juga, ditendang kan tadi sama Vivero, tiba-tiba top lane-nya di-push dan bahkan tetap di-push lagi sampai ke inner turret-nya. Ini ngebuat tim Filipina makin kehilangan zona teritorial mereka dan bahkan damage-nya udah gede banget tahun. Iya, ini Dagon juga terpaksa harus ngeluarin Raging Sandstorm buat kabur karena damage dari Chelsea tidak munculnya atau tidak terlihatnya Alpuerto membuat dari Indonesia mereka akan sedikit mengulur waktunya lagi untuk eksekusi terhadap Lord dan di reset terlebih dahulu. Ya, maka dari itu ini tugasnya Vivian dan juga Fumiko tentunya untuk bisa ngebuka banyaknya rumputan yang ada di depan sana. Namun akhirnya udah kelihatan Alpuerto berada di arah bottom lane. So, selama masih dipegang sama Vivian mungkin ini bakal bisa di-push, tapi Fumiko langsung tendang ke belakang sana, otomatis dicoba ditumbangkan, tapi apakah tumbang dan ternyata masih bisa survive dengan satu baris meter tersisa, ditambah lagi dengan adanya power dari Glorious Pathway. Itu dia Glorious Pathway yang terus-terusan selalu bisa membuat miskalkulasi. Dia bisa kabur, dia bisa selamat juga, dan revitalize itu loh yang ngebuat akhirnya siapapun yang nge-commit ke arah Fumiko ya butuh waktu yang lama. Bahkan tadi udah ngebuang Reserve The Way of the Dragon juga yang notabene adalah single target. Jadi kayaknya dengan follow up damage yang belum cukup, Fumiko bukan target yang optimal sih buat Philippines, dan udah mulai terlihat kali ini komit yang dilakukan menuju ke arah Lordnya. Vivero gagal untuk bisa memberikan inisiasi sehingga dirinya pun akan menjadi bonus atas hilangnya Lord, dan dirinya pun berhasil untuk dihilangkan di tangan dari Indonesia. Ya, dengan kiting yang cukup panjang tadi diawali dengan Fumiko yang hampir banget tumbang, namun pada akhirnya masih bisa didinai, dan Vivian yang selalu megangin ke arah dari Alpuerto-nya ngebuat akhirnya Alpuerto pun gak bisa masuk yang datang dari Vivero untuk nendang ke arah rivalnya. Namun ternyata banyak banget stoppernya. Tipikal dengan Fumiko yang kasarnya ya cuman endut ya, diencus dikit aja. Itu udah bisa matahin pergerakannya dari Vivero tuh udah aman banget menurutku untuk langsung digas oleh teman-teman dari tim Indonesia. Yap, dan apalagi sekarang Shell udah makin aman lagi dengan adanya Wind of Nature di dalam tubuhnya. Dia akan semakin lebih secure atas serangan dari Alpuerto maupun nantinya one-on-one bersama dengan Perez. Tapi pasif-pasif dari base turret sekarang sudah mulai tertrigger satu persatu. Glorious Pathway telah dibentangkan, masuk lagi, dan itu dia combo Delta Border yang langsung saja mengacak-acak di belakang dari tim Philippines, dan Amores lah yang berhasil untuk dihilangkan. Unstoppable didapatkan oleh sosok dari Vival, dan kali ini pun hanya menyisakan 3 pemain saja dari Filipina. Lihat Chell fokus ke arah base-nya, tapi killing spree pun masih sempat ditambung oleh Chell, dan base-nya pun hancur. Indonesia goes to match point di game yang kelima.